Iya. Hanya ini. Nah, nanti koordinasi aja sama jenengan begitu. Betul. Nah, nanti Mas pastikan membutuhkan berapa PMI rata-rata setiap apa? Kemarin PMI cuma 125 Bu, 6 hari di. Ya paling 200 lah. 200 aja sisanya. Baik, selamat siang para Tribuners. Senang sekali Tribun Network hadir untuk mengupdate informasi di Surabaya. Saat ini di Surabaya tengah dilakukan upaya taktis, langkah taktis untuk mengantisipasi makin melonjaknya Omikron COVID-19 varian baru yang saat ini terus merebak, dan saat ini Surabaya tengah menyiapkan sejumlah langkah taktis, diantaranya menyiapkan gedung isolasi terpadu, isoter. Ini adalah isolasi terpadu yang sudah disiapkan oleh Surabaya untuk mengantisipasi melonjaknya Omikron. Nah, saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Roni Astuti, didampingi oleh BPBD, Bapak Ridwan. Nah, saya akan sedikit mengurai atau mengupas begitu keberadaan bed-bed empuk yang ada di belakang kita yang sudah disiapkan khusus untuk isolasi terpadu. Pak Ridwan dulu. Aku dulu. Mic ini. Ya. Baik, Pak Ridwan. Iya. Ini berarti Tribun ini ditemani oleh Pak Ridwan selaku apa, Pak? Saya sebagai PLT Kepala BPBD Kota Surabaya. Baik. Pak Ridwan, saat ini ada ratusan bed di belakang kita ya. Nah, bisa dijelaskan Pak keberadaan bed-bed ini dan ini adalah gedung apa begitu? Baik, jadi ini adalah gedung rumah sakit darurat ya. Waktu di zaman waktu kemarin Delta itu ini dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Ini sebelumnya adalah kawasan lapangan tembak. Lapangan tembak. Cuma karena kemarin Delta itu butuh tempat rumah sakit yang butuh rumah sakit, ini dijadikan rumah sakit darurat. Baik. Rumah sakit darurat, jadi disebut rumah sakit darurat lapangan tembak. Nah, terkait dengan kondisi perkembangan kasus COVID saat ini di mana Omikron ya, sekarang ini bukan lagi rumah sakit, Ya. tapi sebagai tempat isolasi terpusat. Jadi kalau rumah sakit itu kan konotasinya untuk yang berat. Kita sambil jalan-jalan Pak Ridwan Ya, sama ini Bu Reni. Iya. Ya. ini disiapkan untuk pasien COVID yang gejala ringan atau nanti tidak bergejala. Seperti itu. Jadi lokasi namanya isolasi terpusat. Oh, isolasi terpusat ya. Ya. Ini kapasitas sampai berapa tampungnya? Dia tampung? Jadi kalau di lapangan tembak ini ada 3 tempat yang disiapkan. Kalau ini namanya B1. Baik. B1 ini sekitar 97. Ya, 97. Terus nanti ada lagi di situ B2. B2 ada 87. Jadi Terus total sampai berapa ya? sekarang kita ada 250. Baik. 250. Tapi kalau ini tempat ini bisa muat sampai 500 Baik. tempat tidur. Nah, saat ini Surabaya dalam posisi berapa warga kita yang terkonfirmasi? Kalau yang data kita sudah sampai sekitar 1.700 Siap. konfirmasi positif dengan saat ini. Jadi rata-rata gejala ringan dan tidak bergejala. Baik. Ya, sehingga alhamdulillah kalau banyak yang positif, tapi rumah sakit kita, hospital kita masih tetap aman. Baik. Dan kematian pun hanya 0,1 dari 100.000. Amin ya. Ya. Mudah-mudahan terus terjaga. Ya. Ya, seperti Oke. itu. Ini termasuk salah satu langkah antisipasi kita manakala COVID mengalami peningkatan ya. Ya, ini disiapkan untuk kalau misalnya kami sudah punya tempat lokasi isolasi terpusat Ya. yang ada di Hotel Asrama Haji. Nah, di Hotel Asrama Haji itu bisa memuat sekitar 430 tempat tidur. Ya. Sementara di lapangan ya. tembak ini? Nah, seandainya di Asrama Haji itu ternyata tidak bisa memuat pasien yang harus isolasi, maka akan diarahkan ke sini. Oke.
lapangan tembak. Ya. Jadi ini sekitar 250 tempat tidur disiapkan seperti Baik. itu. Baik. Ya, itulah Tribuners bahwa Pemkot sudah melakukan langkah antisipasi sejak dini manakala terjadi lonjakan. Nah, saya akan ngobrol lagi dengan Ibu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ibu Reni Astuti, adalah politisi PKS yang saat ini mendampingi kita. Kita sambil jalan. Oke, Bu Reni. Iya. Iya, Mas. Bu Reni, Gimana? Ibu hadir di sini untuk meninjau ya begitu. Sejauh mana kita punya pengalaman terbaik pada saat lonjakan di tahun lalu. Ibu yakin bahwa Omikron yang saat ini makin merebak begitu? Sejauh mana kesiapan Surabaya, Bu? Ya, jadi terkait dengan penanganan COVID-19 utamanya di gelombang 3 ini, terkait adanya Omikron, Ibu? DPRD Kota Surabaya terus melakukan pemantauan, ya, kemudian juga pengawasan dan terus mendorong kepada pemerintah kota sebagai Satgas COVID Kota Surabaya dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir ya. Ya. Nah, sebenarnya kita Surabaya ini punya tata kelola penanganan yang bagus. Dan ini sudah teruji ketika adanya varian Delta di sekitaran bulan Juli yang lalu ya. Ya, tahun lalu. Nah, kita mendorong dan mengapresiasi segala upaya baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota, Pak Wali dan jajarannya. Dan kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya adalah bagaimana kita semua, tidak hanya di sektor di unsur pemerintah tapi juga masyarakat bersama-sama supaya kemudian Omikron yang banyak epidemiolog mengatakan memiliki kadar tular yang relatif lebih cepat ya, itu bisa kita kendalikan, bisa kita tangkal ya dengan penguatan prokes 5M yang saya kira semua masyarakat saat ini sudah memiliki kebiasaan itu ya, walaupun memang ada satu kondisi yang saat ini berbeda dengan yang lalu adalah ada tingkat kejenuhan ya, karena COVID sudah kita lalui hampir 3 tahun, tapi tingkat kejenuhan itu harus kita imbangi bahwa kalau kemudian kita tidak perkuat pada sisi prokes, maka kita akan tidak cepat melalui lonjakan ini. Tentu kita semua berharap Ramadan, hari Lebaran tahun ini itu kita bisa lebih leluasa menjalankannya. Oleh karena itu membutuhkan kebersamaan, kolaborasi dari semua pihak dalam upaya penanganan ini. Gitu, Mas. Baik. Nah, Bu, ini kita berada di rumah sakit darurat ya. Nah, ini nanti kan menjadi isolasi terpusat begitu. Iya. Nah, bagaimana Ibu? Bahwa semua kita berharap tidak terisi ya. Nah, Iya. imbauan barangkali pada masyarakat begitu untuk mengantisipasi. Ya, pertama mungkin untuk pemerintah kota dulu. Ini ada Pak Ridwan dan saya kira beliau juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, terus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang ada. Kita harus melihat tren angka, kemudian sama ketersediaan isoter yang kita miliki. Tadi sudah disampaikan Hotel Asrama Haji ada 440 sekian. Coba dicek lagi jika memungkinkan di sana, nanti koordinasi dengan Kementerian Agama, apakah masih memungkinkan ada tempat yang nantinya bisa dipakai isoter untuk Pemkot. Kalau di sana oke, sudah pol-polan misalkan, kalau waktu varian Delta lalu kan kapasitasnya 800. Nah sekarang kapasitasnya 440, bisa enggak kemudian ruang yang dulu dipakai kembali, kemudian kapasitas di sana katakanlah 800. Kapasitas di sini tadi Pak Ridwan menyampaikan saat ini 250 tapi bisa sampai ke 400. Kemudian kita juga punya GBT. Kemudian kita ada dulu skema rumah sehat yang tersebar di berbagai kelurahan ya. Nah, ini yang menurut saya juga harus dihitung semuanya, Mas. Sehingga kemudian tren penambahannya berapa, kemudian ketersediaan isoter kita berapa, di samping Vaskes juga yang harus prepare. Ya, kemudian sosialisasi ke masyarakat terkait dengan isoman. Saya kemarin membaca, Pak,
Instagramnya jenengan terkait dengan kriteria seseorang bisa isoman. Itu ada di situ. Usianya tidak boleh di atas 45. Kemudian memiliki ruang yang terpisah ya. Kamarnya dengan penghuni yang lain itu. Ini bagus untuk apa? Supaya tidak terjadi klaster keluarga dan tidak terjadi klaster tetangga. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Saya kira kalau ini kemudian pemerintah kota sudah penguatan pada sektor 3T, tracing sama testingnya Surabaya itu bisa dikatakan tinggi, 1:23. Nah, karena kita punya lab dan kemudian nakes kita juga prepare, puskesmas tersebar, semuanya diminta untuk siap. Kemudian notifikasi, jangankan gini, kampung tangguh. Jadi kampung tangguh di Surabaya ini kan kelurahan sekarang diminta untuk Satgas Covid-nya diaktifkan lagi. Sekarang kalau ada warga yang kena, itu Pak RT, Pak RW itu sudah ternotifikasi. Kemudian lurah juga ternotifikasi untuk sama-sama kemudian memastikan jenengan ini sebaiknya isolasi di mana. Dan itu dilakukan. Moga-moga ini skema ini sudah ada, tinggal kemudian direaktivasi, tinggal kemudian yang masih ada kurang-kurang secara kualitas kita perbaiki gitu.